Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Faizin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 dari kelas C, nomor hadir 42 dengan NIM 14 10 62 1111. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya mengenai efektivitas komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan penggunaan aplikasi kencan Bumble pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu mata kuliah kuantitatif ini. Berikut ini adalah daftar-daftar apa saja yang akan saya bahas selama pemaparan ini. Mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan, manusia memerlukan adanya interaksi dengan sesama manusia lain dalam membangun, menjalin, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Dengan perubahan serta pergantian zaman pula, kemudian manusia dalam berinteraksi semakin terasa. Dapat diakui bahwasanya teknologi terutama internet telah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan adanya kehadiran teknologi seperti smartphone dan berbagai aplikasi di dalamnya yang dirancang untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, tidak terkecuali untuk menjalin hubungan romantis bisa dilakukan dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Finkel J. Ely DKK tahun 2012 dalam Kurnia tahun 2019, yaitu permasalahan seperti perbedaan tempat dan waktu tidak lagi menjadi sebuah masalah untuk mengurangi komunikasi antar sesama. Meskipun pada saat lalu dunia sempat dilanda pandemi COVID-19, hampir selama 3 tahun lamanya, di mana banyak orang tidak melakukan aktivitas di luar ruangan dan lebih mendominasi melakukan segala kegiatannya di rumah. Hal tersebut masih tidak menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi dengan sesama. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang membuat orang-orang bisa terus aktif dan menjalin komunikasi melalui dunia maya. Banyak fitur baru yang muncul selama pandemi berlangsung, dan salah satunya meledaknya penggunaan aplikasi kencan online menjadi momong yang tabu untuk orang-orang tetap dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Di mana ada hubungan yang sedang dibuat, komunikasi interpersonal hadir untuk menjadi pondasi yang penting, dikarenakan komunikasi interpersonal merupakan cara yang paling efektif dalam membuat dan membangun hubungan ke arah yang lebih serius. Dikatakan oleh Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal adalah proses pemberian dan penerimaan di antara dua orang atau lebih dari kelompok kecil, dengan salah satu individu memberikan tawaran umpan balik dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya aplikasi kencan online membuat sebuah perubahan dalam tingkah laku orang-orang. Dalam kasus ini adalah metode yang dilakukan dalam mendapatkan atau mencari relasi romantis. Jauh sebelum internet ada, rata-rata dalam mencari pasangan, peran orang tua, teman, atau melakukan interaksi langsung pada momen tertentu adalah cara yang paling wajar untuk dilakukan. Dan setelah adanya perubahan zaman, menemukan pasangan dapat dengan mudah dengan adanya aplikasi kencan. Salah satu di antara banyaknya aplikasi kencan yang paling sering digunakan adalah Bumble. Di dalam penelitian ini memfokuskan pada salah satu aplikasi kencan online atau dating apps yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu Bumble. Bumble sendiri merupakan aplikasi kencan online dengan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya untuk mendapatkan calon pasangannya. Salah satunya dengan fitur pengaturan yang mudah diatur sesuai keinginan penggunanya. Dilansir dari situs resmi DSR, aplikasi yang berlogo dominan kuning ini telah memiliki lebih dari 100 juta penggunanya di seluruh dunia. 72% diantaranya merupakan pengguna berusia di bawah 35 tahun. Dan jika dilihat dari total pengunduh di App Store maupun Play Store, Bumble berada di posisi yang tinggi dengan total lebih 60 juta pengunduh dan rating 4,6 dari 5 dibandingkan aplikasi kencan sejenisnya. Berikut adalah data penggunaan Bumble dari tahun 2015 sampai 2020 yang saya ambil dari Databox. Didirikan oleh Whitney Wolfhard pada tahun 2014, Bumble sendiri merupakan aplikasi kencan yang dicap sebagai aplikasi 100% feminis, di mana peran perempuan lebih mendominasi
untuk bisa memilih sesuai kemauan perihal kehidupan kencan online-nya, dan pada dasarnya Bumble dibuat untuk mengubah realitas yang ada saat itu, yaitu mengenai kesetaraan gender. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti membuat sebuah penelitian kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2021 guna mengetahui lebih bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 menggunakan dan berinteraksi dalam ranah komunikasi interpersonal di aplikasi Bumble. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Bagaimana peran komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi 2021 dalam menggunakan aplikasi kencan online Bumble sebagai sarana komunikasi yang intim. Tujuan penelitian ini adalah didasarkan pada rumusan masalah yang ada, diadakan penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana peran komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi 2021 ini dalam menggunakan aplikasi kencan online atau Bumble sebagai sarana komunikasi yang intim. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Saya membagi dua manfaat penelitian menjadi manfaat akademis, yaitu agar dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan dalam mengembangkan lingkup ilmu komunikasi serta keterkaitan dengan proses komunikasi dalam dunia maya, dari sisi pesan, manfaat, maupun haluan menggunakan aplikasi kencan online. Lalu manfaat kedua adalah manfaat praktis, sebagai bahan acuan untuk keberlanjutan skripsi dan orang-orang di sekitar serta akademisi yang dapat dijadikan sebagai sumber tambahan informasi mengenai penggunaan aplikasi kencan online dalam lingkup yang lebih kompleks. Yang kedua adalah bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah teori penetrasi sosial, yaitu teori yang biasa digunakan untuk menjelaskan hubungan persahabatan dan juga hubungan romantis. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan yang awalnya dangkal berkembang menjadi hubungan yang intim. Dalam penjelasannya, Altman dan Taylor menyatakan komunikasi dan pengungkapan keintiman tampaknya merupakan sine qua non untuk pengembangan hubungan antar pribadi yang memuaskan. Mengekspresikan keintiman penting untuk mengembangkan hubungan antar pribadi yang memuaskan. Para peneliti teori penetrasi sosial percaya bahwa keterbukaan adalah cara mendasar untuk mengembangkan hubungan. Namun, keterbukaan juga dapat membuat seseorang lebih rentan. Asumsi teori ini berpedoman pada 4 asumsi dasar. Yang pertama, hubungan berkembang dari non-intim menjadi intim. Komunikasi dalam suatu hubungan dimulai dari tingkat yang sangat dangkal atau sangat aneh atau sangat stranger atau bahasa bahasa sehari-harinya adalah asing. Hal ini akan berkembang dengan komunikasi yang konsisten dan berkesinambungan ke tingkat yang lebih intim. Namun, tidak semua hubungan berakhir dengan keintiman yang ekstrim. Ada juga hubungan yang hanya berakhir pada tingkat keintiman yang moderat. Kedua, perkembangan hubungan pada umumnya bersifat sistematis dan dapat diprediksi. Hipotesis ini didukung oleh beberapa peneliti karena pada hakikatnya, teori penetrasi sosial merupakan teori yang terdiri dari tahapan-tahapan, sehingga hubungan seseorang sedikit banyak dapat diprediksi akan seperti itu. Meskipun ada sejumlah variabel yang dapat sangat mempengaruhi hubungan seseorang, prediktor hubungan masih dapat dijelaskan dari cara komunikasi berlangsung dan emosi yang terlibat. Yang ketiga, sebagai tahapan di mana hubungan mencapai keterasingan dan berakhir. Altman dan Taylor menegaskan bahwa jika komunikasi dapat mengembalikan suatu hubungan ke hubungan intim, maka komunikasi juga dapat mengembalikan hubungan ke hubungan non-intim. Meski suatu hubungan dikatakan sedang memasuki fase kemunduran, namun bukan berarti hubungan tersebut akan selalu berakhir. Pada tahap ini, hubungan seringkali mengalami keterasingan akibat pelanggaran terhadap unsur-unsur hubungan, seperti janji, aturan, atau harapan. Oleh karena itu, hubungan selalu dapat dijaga dan tidak selalu berakhir. Asumsi keempat dan terakhir, keterbukaan atau keterbukaan diri merupakan inti dari pengembangan rasional. Keterbukaan diri sering diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Proses ini memungkinkan orang-orang dalam hubungan untuk mengenal satu sama lain. Keterbukaan ini membantu menjalin hubungan baik antara dua orang sekaligus. Selanjutnya adalah review literatur. Pada penelitian sebelumnya ada pembahasan yang dilakukan oleh Mimi Sakinah Hilma
Yanuar Lukman dan Triyono Lukmantoro dengan judul Peran Keterbukaan Diri dalam Memediasi Pengaruh Intensitas Komunikasi Interpersonal terhadap Subjektif Well-being Pasangan yang menjalani hubungan kencan berbasis online dengan populasinya yaitu pasangan yang menjalani hubungan online dan teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability yaitu purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 250 orang. Teknik analisis data menggunakan teknik linear regression. Tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui pengaruh intensitas komunikasi interpersonal pada pasangan berbasis online. Berikut juga adalah jurnal-jurnal atau penelitian sebelumnya yang saya jadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Total ada 10 penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah variabel X yang peneliti punya. Komunikasi interpersonal yang efektif dimulai dengan 5 kualitas yang dipertimbangkan secara umum, khususnya keterbukaan, empati, simpati, sikap mendukung atau suportif, sikap positif, dan kesetaraan. Berikut ini akan dijelaskan dan dipelajari lebih lanjut tentang 5 kualitas umum yang harus dicari guna membangun dan menjaga hubungan baik antar individu. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan merupakan keinginan atau kemauan setiap individu menginformasikan dan memberikan semua informasi tentang diri Anda. Pesan pembukaan ini umumnya berupa pernyataan tentang individu, tentang diri mereka sendiri, yang akan membuat mereka tidak disukai atau bahkan malah disembunyikan dari individu lainnya. Kualitas aperture mengacu pada setidaknya ada 3 aspek komunikasi interpersonal, yaitu komunikator interpersonal yang efektif harus berpikiran terbuka dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Yang kedua adalah kesediaan komunikator untuk menjawab dengan jujur untuk rangsangan yang masuk. Yang ketiga adalah tentang menguasai emosi dan pikiran. Selanjutnya adalah empati. Menurut Henry Beckwith, empati adalah sebuah kemampuan seseorang mengalami apa yang dialami oleh orang lain dalam suatu titik waktu tertentu dari sudut pandang orang lain tersebut. Selanjutnya adalah sikap suportif. Sikap suportif hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan yang di dalamnya mempunyai sikap mendukung. Sebuah konsep itu merupakan resep yang berdasarkan karya Jack Gibb. Menyampaikan keterbukaan dan empati tidak bisa terjadi dalam suasana tertentu yang tidak mendukung. Peneliti menunjukkan dukungan dengan cara yang pertama, deskriptif dan tidak evaluatif, spontan dan tidak evaluatif strategis, dan sementara atau tidak pasti. Yang keempat adalah sikap positif. Peneliti menyampaikan sikap positif dalam berkomunikasi antar individu setidaknya ada 2 cara. Mengungkapkan sikap positif, dan yang kedua adalah secara aktif, memberikan semangat kepada mereka yang menjadi lawan bicara kita saat berinteraksi. Yang kelima adalah kesetaraan dalam setiap situasi bisa jadi yang kelima adalah kesetaraan dalam setiap situasi bisa terjadi ketimpangan. Seseorang bisa palsu, saya lagi. Kesetaraan dalam setiap situasi bisa terjadi ketimpangan palsu. Seseorang mungkin lebih pintar, lebih kaya, lebih indah, atau lebih sehat, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada 2 orang yang benar-benar sama, setara dalam semua aspek. Terlepas dari kesenjangan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika suasananya egaliter. Ini berarti harus ada pengakuan diam-diam bahwa kedua belah pihak memang demikian sama-sama berharga. Dalam hubungan interpersonal ditandai dengan kesetaraan, ketidaksepakatan, dan konflik dipertimbangkan upaya untuk memahami perbedaan apa yang seharusnya ada. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik verbal maupun nonverbal. Istilah lain interpersonal adalah antar pribadi. Simbol verbal yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kata-kata yang diselingi dengan simbol fisik seperti senyuman, tawa, dan anggukan.
Komunikasi interpersonal seperti pertukaran pesan pribadi. Beberapa komunikasi antar pribadi melibatkan seseorang yang mendatangi seseorang lainnya atau mantan pasangannya atau sekadar temannya yang ingin mengobrol, curhat tentang masalah pribadi atau meminta nasihat dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Komunikasi personal dan komunikasi bilateral biasanya terjadi secara tatap muka atau langsung. Menurut Joseph A. De Vito, dalam bukunya menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal seringkali dilakukan secara tatap muka, seperti saat kita berbicara dengan ibu dan ayah. Di era kemajuan teknologi komunikasi saat ini, komunikasi antar individu terjadi melalui jaringan komputer. Hadirnya internet sebagai sarana komunikasi dan sarana komunikasi modern lainnya membuat komunikasi antar pribadi dapat dilakukan melalui email maupun media sosial. Saat ini, beberapa bentuk komunikasi interpersonal bersifat real time, artinya pesan dikirim dan diterima pada saat yang sama, mirip dengan konsep tatap muka. Pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui berbagai media sosial sebagai bagian dari komunikasi interpersonal jelas mempunyai pengaruh media sosial, begitu pula dampak media sosial terhadap hubungan interpersonal yang telah dibangun. Misalnya, melalui media sosial seperti Facebook, Skype, dan pastinya Bumble. Selanjutnya adalah variabel Y. Aplikasi kencan online. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa jauh dari sebuah aplikasi atau pada perangkat seperti ponsel. Pengertian aplikasi sendiri menurut Jogianto dalam Nevia dan Tamara bahwa penggunaan komputer petunjuk atau petunjuk disusun demikian rupa agar komputer dapat mengelola input menjadi output. Berdasarkan penjelasan persyaratan yang disampaikan di atas, maka persyaratan secara umum perangkat lunak berfungsi sebagai alat mendukung kinerja pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan individu ketika digunakan atau mengelola sesuai petunjuk. Pengguna mengharapkan adopsi sistem komputer atau aplikasi seluler. Saat ini aplikasi kencan online menggabungkan aplikasi-aplikasi ini yang menggabungkan orang-orang di aplikasi lain yang sebelumnya tidak saling kenal. Aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan pastinya. Berikut adalah manfaat dari aplikasi kencan online menurut data dari lollipop.detik.com, dateadvice.com, dan express.co.uk. Yang pertama adalah aplikasi kencan online mudah digunakan. Aplikasi online yang kedua, manfaat aplikasi online yang kedua yaitu singkat atau pendek. Dan yang ketiga adalah cenderung aman. Dan ada juga dampak negatif dari penggunaan aplikasi kencan online. Yang pertama, hubungan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, jadi pemilih dan hakim. Yang ketiga, hubungan itu bisa terlalu singkat. Dan yang keempat, tidak serius mencari pasangan. Dan yang terakhir adalah identitas palsu. Aplikasi Bumble sendiri merupakan aplikasi kencan online yang memungkinkan penggunanya mengumpulkan orang-orang sibuk untuk saling bertemu. Kehadiran program ini dapat membawa perubahan kepada pengguna dengan bertemu teman atau mitra. Piano Whitney Wolf sebagai pendiri dan CEO pada Desember 2014 mengatakan bahwa diciptakannya aplikasi ini untuk memudahkan orang memilih hari yang mereka inginkan dengan memilih pasangan atau orang-orang yang mereka inginkan dengan menggesek untuk bertemu orang yang mereka sukai. Seperti dilansir situs resminya bumble.com, bahkan ketika perempuan telah mengalami kemajuan di tempat kerja dan dalam kehidupan, dinamika gender dalam berpacaran dan menjalin hubungan selalu terlihat jelas melampaui. Whitney berpikir bagaimana jika kita bisa membalikkan keadaan, bagaimana jika perempuan mengambil langkah pertama dan mengirimkan pesan pertama. Itu berkaitan dengan tadi bahwa Bumble itu adalah aplikasi kencan online yang 100% merupakan aplikasi feminis. Nah, berikut ini adalah logo dari Bumble yang saya ambil dari sumbernya yaitu bumble.com. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Yang saya gunakan sebagai variabel X adalah komunikasi interpersonal dan yang saya gunakan sebagai variabel Y-nya itu yaitu perkembangan hubungan. Selanjutnya adalah hipotesis teori.
Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam hubungan pengguna aplikasi kencan Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan metode empiris, artinya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dapat menghasilkan temuan yang dapat dijelaskan secara umum, tanpa terikat pada konteks, waktu, tempat, dan situasi, karena penelitian kuantitatif mencakup variabel-variabel yang angka-angkanya dipadukan, sehingga menghasilkan jawaban objektif. Carswell juga menjelaskan hal itu di quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables in turn can be measured typical in instruments so that numbered data can be analyzed using statistical procedure. Yang selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Berdasarkan penjelasan Creswell tentang pendekatan kuantitatif model penelitian, penulis menyimpulkan bahwa metode kuantitatif adalah metode untuk menjelaskan hasil penelitian dalam populasi sampel acak. Penulis yakin bahwa pendekatan kuantitatif adalah metode yang tepat untuk mempelajari efektivitas komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan penggunaan aplikasi kencan Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Memerlukan pengambilan sampel yang besar di lapangan karena itu mempunyai ciri-ciri hipotesis sebab akibat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah survei. Desain survei kuantitatif ini akan memberikan pembahasan mengenai tren populasi, sikap, dan pendapat atau tes untuk membuat hubungan antar variabel populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam rencana survei penelitian meliputi 3 jenis, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan tentang hubungan antar variabel, dan pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah populasi sampel, teknik penarikan sampel. Populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa aktif program sarjana ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dengan jumlah 124 orang. Pelajaran ini menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Contoh penelitian ini diambillah 94 sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus Lovin. 10 teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitas. Pengambilan sampel yang bermakna untuk penelitian sosial seringkali dilakukan dalam berbagai situasi di mana tidak memungkinkan untuk mempertimbangkan sampel probabilitas yang digunakan penelitian sosial berskala besar. Katakanlah Anda ingin menggunakan tunawisma dan sebagainya. Selanjutnya adalah ukuran sampel. Sampel di sini dengan menggunakan populasi mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2001 berjumlah 124, maaf ini. Dan rumus yang digunakan penelitian ini adalah rumus Lovin, yaitu N1 per NE kuadrat. Keterangan N kecil itu merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan N itu merupakan nilai presisi. Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bahwa hasilnya itu adalah 94,65. Hubungan riset. Yang pertama yang HA yaitu terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan pengguna aplikasi kencan online Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Dan yang kedua adalah HO, tidak terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan penggunaan aplikasi kencan online Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Hipotesis statistiknya, HO-nya yaitu ditolak apabila tidak terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan pengguna aplikasi kencan online Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. HA-nya diterima apabila terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam perkembangan hubungan penggunaan aplikasi kencan online Bumble pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Metode pengumpulan datanya menurut Malhotra dan Briggs tahun 2027, data primer digunakan peneliti untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk tinjauan tertentu di luar permasalahan yang dihadapi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner, sedangkan data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui artikel, penelitian terdahulu, dan buku. Metode pengukuran data dalam penggunaan umum, validitas mengacu pada suatu
Validitas mengacu pada sejauh mana suatu ukuran dapat secara memadai mencerminkan arti sebenarnya dari konsep yang sedang dipertimbangkan. Dalam arti lain, validitas berarti kita benar-benar melakukan pengukuran sesuai dengan apa yang kita katakan akan kita ukur. Reliabilitas adalah apakah suatu teknik tertentu dapat diterapkan berulang kali pada subjek yang sama dan apakah teknik tersebut dapat menghasilkan hasil yang sama setiap saat. Dalam arti lain, reliabilitas merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat menunjukkan bahwa akan terjadi hasil data yang sama dari setiap pengamatan terhadap fenomena yang sama. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis penggunaan data, metode penelitian ini menggunakan metode analisis data pengujian unvariat dan pengujian bivariat. Analisis unvariat merupakan analisis terhadap satu variabel, karena analisis univariat tidak melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang tujuannya bersifat deskriptif, bukan eksplisit. Ada sejumlah teknik yang memungkinkan peneliti meringkas data asli mereka agar lebih mudah dikelola sekaligus menjaga detail asli sebanyak mungkin. Analisis bivariat juga mengeksplorasi hubungan statistik antar variabel independen dan dependen dengan tujuan yang jelas dan bukan sekedar deskriptif. Hasil analisis bivariat juga sering disajikan dalam bentuk tabel kontingensi yang dikonstruksi untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya yaitu pada kesempatan kali ini, penulis masih memiliki banyak keterbatasan, mulai dari keterbatasan waktu, tenaga, hingga data yang diperlukan sehingga penelitian ini perlu diolah kembali agar mendapatkan hasil yang optimal. Peneliti akan belajar dan mengkaji banyak hal terkait dengan penelitian yang akan datang. Serta kelemahannya yaitu juga dirasakan oleh peneliti, di mana status peneliti yang masih mahasiswa aktif tahun menengah masih terbatas dalam mengolah dan membuat serta berpikir kritis. Selanjutnya adalah definisi operasional. Kuantifikasi operasional adalah metode atau teknik penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian kuantitatif. Metode ini mengandalkan pengumpulan data dengan menggunakan alat yang valid dan dapat diandalkan seperti kuesioner. Kemudian melakukan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan objektif. Selanjutnya adalah operational concept atau OKA. Berikut adalah tabel OKA. Di sini ada konsep yang saya gunakan yaitu penetrasi sosial, variabelnya yaitu efektivitas komunikasi interpersonal, serta dimensinya ada 4. Yang pertama itu adalah keterbukaan dengan indikator pengertian keterbukaan diri. Yang kedua adalah empati dengan indikator pemahaman perasaan orang lain, tingkat kepekaan seseorang, kepekaan terhadap bahasa nonverbal yang ditujukan oleh seseorang. Yang keempat, kemampuan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh seseorang. Dan yang kelima, kemampuan mengendalikan diri dalam membantu seseorang. Lanjutnya ada dari dimensi yaitu sikap mendukung dengan indikatornya merespons secara spontanitas dan lugas, serta bebas mengekspresikan diri untuk menghasilkan umpan balik yang sewajarnya. Yang terakhir dari dimensi untuk variabel X-nya itu yaitu sikap positif dengan indikator menghargai posisi orang lain, menghargai posisi orang lain saat berkomunikasi, serta berpikiran positif terhadap orang lain atau tidak menaruh curiga secara berlebihan. Selanjutnya adalah konsep untuk variabel Y-nya. Konsepnya itu perkembangan hubungan penggunaan aplikasi kencan, dan variabel Y-nya itu yaitu aplikasi kencan online. Di sini ada 3 dimensi, ada stratification toward quality, stratification toward value, dan perceived bias. Yang pertama, indikator dari stratification toward quality itu kepuasan terhadap kualitas produk untuk service industri. Kualitas merujuk pada kualitas pelayanan. Yang kedua, untuk indikator dari satisfaction toward value, yaitu kepuasan terhadap harga dengan tingkat kualitas yang diterima. Dan yang terakhir, indikator dari perceived bias, yaitu keyakinan apakah merek yang digunakan adalah yang terbaik kualitasnya dibandingkan dengan merek pesaing lainnya. Kedua ini dilakukannya melalui skala interval. Berikut adalah daftar pustakanya.
Dan yang terakhir adalah lampiran, yaitu data masalah atau uniqueness penelitian proposal. Yang pertama, data masalah pada penelitian ini adalah sebuah hubungan antara komunikasi interpersonal dan penggunaan hubungan melalui aplikasi kencan online. Hal tersebut sangatlah berkaitan erat, di mana berawal dari aplikasi kencan online, interaksi yang dilakukan akan terus semakin intim. Dan hal tersebut terjadi di mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Lalu keunikan penelitian ini yaitu objek yang dijadikan bahan penelitian merupakan objek yang sedang aktif dalam menggunakan aplikasi kencan, sehingga keakuratan data pada penelitian ini sangatlah baik. Berikut juga ada kuesioner penelitian dari variable S-nya itu ada 5. Dari Anda dapat dengan mudah itu bisa dilihat aja. Dan ini juga ada kuesioner penelitian untuk variable Y-nya. Mungkin itu aja pemaparan dari saya untuk mini skripsi dengan judul Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Perkembangan Hubungan Penggunaan Aplikasi Kencan Bumble pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.